Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas buku saya yang ketiga ya, dengan rekan saya Pak Jainuddin ya. Nah, sebenarnya yang pertama buku saya itu adalah efektivitas manajemen pendidikan ditinjau dari konsep perilaku tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, buku yang kedua itu yang kemarin ya, yang kita bahas begitu. Itu manajemen pendidikan sekolah ditinjau dari konsep tenaga pendidik dan kependidikan. Dan sekarang nih yang ketiga yaitu manajemen pendidikan era 5.0 ya, variabel-variabel penelitian yang dikaji dalam dunia pendidikan. Nah, yang keempat itu adalah pahami kesehatan tubuhmu. Kalau yang keempat itu buku monograf ya, buku monograf diambil dari hasil penelitian. Nah, baik di buku yang sekarang ya, yang di manajemen pendidikan era 5.0 ini, variabel-variabel penelitian yang dikaji dalam dunia pendidikan. Jadi memang buku ini memuat hasil konsep-konsep variabel yang disintesiskan gitu ya dari beberapa konsep ya, baik dari handbook dan jurnal-jurnal internasional yang bereputasi pada bidang manajemen pendidikan begitu. Jadi sejatinya ini nanti akan sangat amat bermanfaat bagi teman-teman ya, pendidik yang akan ya lanjut ke studi pasca sarjana begitu ya, baik magister atau doktoral begitu. Karena di sini mengandung variabel-variabel penelitian ya, atau yang biasa dikaji dalam dunia pendidikan ya, seperti itu. Dan ada instrumen-instrumennya. Jadi lengkap dengan instrumen-instrumen dari setiap variabel-variabel yang dibahas di buku ini begitu ya. Nah, di era 5.0 ini ya, sebentar lagi gitu ya, atau ada yang sudah mengatakan sekarang begitu, itu merupakan sebuah harapan ya. Jadi buku ini dapat memberikan kontribusi begitu, kontribusi yang nyata menuju pendidikan yang maju dan berkualitas pada masa depan gitu ya. Selain itu dalam buku ini juga tadi memuat pula kisi-kisi instrumen dan instrumen penelitian yang dapat digunakan ya untuk mengukur setiap variabel sehingga para akademisi, mahasiswa, peneliti, dosen, dan guru dapat langsung menggunakan atau mengembangkan guna penelitian dalam bidang manajemen pendidikan. Jadi kan nanti silahkan saja gunakan instrumen-instrumen yang ada di sini gitu ya kalau memang dibutuhkan begitu. Jadi boleh, karena kan kita juga boleh menggunakan instrumen yang sudah baku, yang sudah jadi, yang sudah dibuat oleh ahli ya. Insya Allah setidaknya ini menjadi referensi nanti untuk teman-teman ya, baik mahasiswa, guru gitu ya, dosen dan akademisi yang lainnya dalam rangka penelitian lebih lanjut begitu ya. Seperti itu. Dan nanti saya akan cantumkan juga ya link bukunya gitu, kalau misalkan teman-teman nanti ada yang mau beli gitu ya, nanti silahkan diklik saja gitu ya. Begitupun dengan yang kemarin ya, kemarin kalau tidak saya belum sempat saya masukkan linknya tuh, jadi nanti bisa saya langsung masukkan sekaligus ya di chapter pertama ini terkait dengan pembahasan atau uh, mengulas buku saya yang ketiga, itu manajemen pendidikan era 5.0 ya, variabel-variabel penelitian yang dikaji dalam dunia pendidikan. Baik, seperti itu ya. Jadi ini juga buku yang sudah dibuat di Agustus ya, di Agustus tahun 2022, penerbitnya WISE ya, WISE. ISBN-nya 9786232278738 gitu ya.
Ini cetakan pertama ya, cetakan pertama. Lalu penulisnya saya dengan rekan saya Pak Jainuddin, lalu ada tata letak Yogi, desain cover Widi, editor Vicky Alagadri, Herinto, Yata Yuni, Purwani, Hairunisa, dan Rifka Kudsiah. Ya, lalu Wes ini sudah masuk anggota IKAPI ya, gitu ya. Selanjutnya ada redaksi, silahkan nanti dicari saja ya di websitenya itu www.penerbitwes.com. Nah, itu ada biasanya di situ lengkap ya. Kalau misalkan teman-teman nanti berminat juga ingin menerbitkan buku di penerbit Wise ini begitu ya, seperti itu. Jadi tidak usah ragu karena penerbit Wise ini juga sudah termasuk IKAPI ya. Gitu. Seperti itu. Dan kalau tentang penulis ya, saya ya nanti teman-teman bisa lihat lebih lengkap ya di e-booknya, di buku ya. Atau kalau tidak salah di akademia.edu sudah atau belum ya saya upload gitu ya bagian chapter-chapter dari buku itu. Ini nanti silahkan teman-teman boleh cari tahu ya lebih lanjut kalau mau mengekspor buku ini. Tapi memang saya sarankan gitu ya, buku ini sangat recommended bagi teman-teman semua ya, baik mahasiswa tadi, guru ya yang ingin lanjut atau melakukan penelitian di bidang pendidikan begitu ya. Karena ini menurut saya bukunya sudah lengkap gitu ya, ada variabelnya, ada instrumennya gitu yang diambil dari variabel yang sudah dibahas gitu, yang sudah disintesiskan gitu. Jadi sangat recommended ya. Nanti silakan kalau masih penasaran di spill saja ya, dilihat, di explore gitu ya. Dan saya juga kan nanti mengulas ya dari si buku ini ya. Itu mungkin tidak semua, tapi ya setidaknya memberikan gambaran untuk teman-teman semua ya. Baik, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, di slide yang kedua ini ada prolog ya, kata pengantar. Seperti biasa nanti ada pengantar, lalu ada pendahuluan, ada katalog ya, daftar isi, ada main topiknya, daftar isi, lalu nanti ada summary, jadi ada kesimpulan. Nah, di prolog ini saya seperti biasa ya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kami gitu ya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul Manajemen Pendidikan Era 5.0 ya, variabel-variabel penelitian yang dikaji dalam dunia pendidikan gitu ya. Jadi memang ini insya Allah variabel-variabel yang sudah tidak asing lagi ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengembangkan gitu ya terkait dengan variabel-variabel ini. Dan buku ini memuat hasil konsep-konsep variabel yang disintesiskan dari beberapa konsep baik dari handbook dan jurnal internasional tadi ya. Dan lengkap semua ya. Jadi insya Allah ada sintesis, lalu nanti ada indikatornya gitu di bukunya gitu ya. Lalu ada instrumennya begitu. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada berbagai pihak yang dengan cara mereka masing-masing ya, artinya ya tidak disebutkan satu persatu, mendorong ya, membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini, terutama istri saya ya, lalu ada keluarga yang terus mensupport ya terkait dengan penyelesaian buku ini begitu ya. Ya, seperti itu. Silahkan nanti kalau ada saran ya, bisa dikirimkan melalui surat elektronik ya, surel di alamat syafatuda@yahoo.com. Jadi
tidak usah sungkan ya, silakan nanti dikirimkan saja. Insya Allah masukan dari teman-teman sangat berarti ya bagi keberlangsungan atau menjadi lebih baiknya buku-buku yang saya nanti insya Allah terbitkan ke depannya, seperti itu ya. Baik. Baik, di slide yang ketiga ini kita membahas pendahuluan buku manajemen pendidikan era 5.0 ya, variabel-variabel yang dikaji dalam dunia pendidikan. Nah, ini ada pertama pendahuluan yaitu pendidikan yang merupakan kebutuhan yang sangat penting ya bagi setiap manusia untuk mengembangkan kehidupannya begitu. Jadi sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, warga negara ya, agar menjadi warga negara yang berkualitas ya, sesuai cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi memang sangat amat penting begitu ya. Begitu pentingnya pendidikan bagi setiap individu gitu ya, bahkan dijamin ya ke hak dalam setiap individu untuk mengenyam pendidikan seperti itu. Dan selanjutnya ada perubahan-perubahan global ya. Perubahan-perubahan global ini juga mengharuskan pada setiap organisasi ya, termasuk organisasi pendidikan, untuk segera membenahi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Tentunya ya agar dapat memberikan jawaban terhadap tantangan zaman. Jadi memang terkait dengan perubahan-perubahan global ini menjadi hal yang sangat amat urgent bagaimana pendidikan ini harus didapatkan oleh setiap individu. Karena semakin lama zaman semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, ilmu pengetahuan semakin berkembang. Bagaimana jadinya kalau individu itu tidak mendapatkan pendidikan? Nah, tentu pendidikan ini kan banyak begitu ya, sehingga secara mendasar ya tentu pendidikan yang dibutuhkan dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan begitu ya, atau secara nasional dan global dapat berkontribusi begitu ya, seperti itu. Nah, jadi memang juga peran pendidikan ya sangatlah strategis dalam membangun bangsa, karena pendidikan tidak hanya memiliki fungsi ya yang hakiki dalam mempersiapkan sumber daya manusia sebagai pemegang kendali dalam menjalankan fungsi dari berbagai kehidupan gitu. Tetapi juga merupakan suatu daya upaya ya untuk bertumbuhnya budi pekerti dari tubuh anak. Jadi kayak sekarang nih secara sederhana ya, di era sekarang teknologi semakin berkembang, AI terutama ya, artificial intelligence ini sangat berkembang pesat sekali karena momentumnya pasca COVID ya, pasca COVID kemarin, proses pembelajaran, proses transfer knowledge gitu ya dengan berbagai media begitu ya, media teknologi dan yang lainnya itu sangat amat berkembang pesat. Nah, cuma memang juga berkembangnya ini posisinya ada dua mata pisau gitu ya, ada yang menguntungkan dan ada yang tidak menguntungkan. Nah, bagaimana caranya proses peran pendidikan yang dilakukan oleh guru-guru itu dapat mencerahkan gitu ya, mencerahkan para peserta didik dengan sejatinya menggunakan media teknologi gitu. Jadi jangan sampai teknologi ini membawa efek negatif begitu ya. Nah, walaupun sekarang kita lihat akhir-akhir ini dampak dari teknologi karena karena terlalu intensnya anak-anak
bermain teknologi gitu ya, main games gitu dan yang lain-lainnya gitu terkait dengan kemudahan akses teknologi. Justru kan ada beberapa efek negatifnya, yaitu adalah kurangnya literasi dan numerasi gitu ya. Kurangnya literasi dan numerasi ini berakibat pada yang seharusnya menjadi pengetahuan dasar yang harus sudah dimiliki, justru ya anak-anak atau peserta didik ini masih belum bisa menguasainya. Nah, maka kita sebagai guru ya, peran sebagai pendidik gitu ya, bukan hanya guru saja, pun orang tua begitu, di dalam ranah ini memang harus sangat amat perhatian dan penting gitu. Bagaimana menumbuhkan rasa kecintaan, rasa kreativitas gitu ya, rasa imajinasi gitu ya, rasa eh, untuk mengembangkan atau menyadarkan potensi anak-anak kita gitu ya, peserta didik, agar kemauannya muncul dari dirinya, bukan berdasarkan dari paksaan. Nah, itu juga menjadi kita PR bersama ya, gitu, terkait dengan itu. Ya karena dengan begitu secara otomatis sebenarnya adalah akan berakibat ya, akan berdampak pada pendidikan nasional kita gitu ya. Ya kalau misalkan secara sederhana peserta didik kita berkualitas begitu, maka akan mendorong pendidikan nasional kita menjadi maju, dapat bersaing dengan dunia global gitu ya. Itu seperti itu. Dapat juga mendorong hasil akademik yang bisa berbicara di tingkat global gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, fokus utama ya penyelenggaraan pendidikan di negara kita saat ini adalah peningkatan mutu pendidikan tadi ya. Peningkatan mutu pendidikan sudah banyak dilakukan gitu ya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan ini begitu. Dan salah satunya stakeholder yang menjadi ujung tombak adalah pendidik ya atau guru. Nah, ini guru juga harus diberikan kompetensi yang memang atau dibangun ya, kompetensi yang dapat tadi menumbuhkan kemauan dalam diri peserta didik. Jadi bukan hanya sebatas dari kewajiban atau menggugurkan kewajiban saja, tetapi secara filosofi tidak atau belum dapat membangun kemauan, belum membangun keinginan dari potensi-potensi atau daya berpikir, daya kritis dari peserta didik tersebut. Dan itu tidak mudah gitu ya, apa memacu, mengembangkan, memantik peserta didik untuk berpikir seperti itu, gitu ya. Nah, ya tentu para akademisi, pendidik ya, tenaga kependidikan dan dosen begitu ya, sebagai individu paling dekat dengan peserta didik, ya harus diberi kesempatan dan dukungan yang kuat ya serta luas untuk meningkatkan kualitas ya berikut kesejahteraannya. Nah, sedikit update ya mengenai kekinian yang sedang viral gitu ya terkait dengan tukin dosen begitu. Nah, ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan begitu ya. Bagaimana tidak sejak tahun 2020 itu tukin dosen ya di Kemendikbud-Dikti ya sampai sekarang ya itu belum dibayarkan gitu. Nah, banyak kajiannya ya. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa lebih memperdalam terkait dengan why dan kenapanya gitu ya. Salah satu sebabnya adalah terusnya berubah nomenklatur gitu ya dari apa namanya lembaga kementerian ini sehingga tertunda dan tertunda gitu untuk menyesuaikan masalah peraturan tukin gitu ya, tunjangan kinerja gitu.
Karena memang agak sedikit miris ya, artinya dengan kementerian-kementerian lain itu jauh gitu. Kementerian-kementerian lain itu sudah ada tukin ya, kayak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, begitu ya. Itu Kementerian Pariwisata itu mereka dosen-dosen sudah ada tukin. Tapi kenapa gitu dengan tukin di Kementerian Kemendikbud Ristek Dikti ini masih belum terrealisasi. Jadi memang eh, boleh menarik. Ya, atau ini juga menjadi salah satu sebab ya bahwa pendidikan tinggi kita gitu ya masih belum bisa mendobrak secara implementasi ya, secara implementasi efeknya gitu ya, impactnya kepada masyarakat luas gitu ya. Walaupun memang dalam diskusinya Prof. Satrio itu menteri kita yang sekarang gitu ya di Kemendikti-Saintek itu memaparkan salah satunya adalah eh, lapangan pekerjaan di Indonesia itu masih belum memadai gitu ya, artinya masih belum cukup ya dengan adanya eh, lulusan-lulusan dari mahasiswa-mahasiswa yang dicetak oleh perguruan tinggi gitu ya. Kalau tidak salah ada 861.000 gitu ya lulusan dari perguruan tinggi yang masih mencari gitu pekerjaan gitu. Dan ini juga menjadi PR kita bersama ya, karena memang tidak hanya satu kementerian saja gitu di dalam proses apa namanya memajukan gitu ya atau untuk pendidikan bermutu untuk juga nanti berakibat terkait dengan perekonomian Indonesia. Jadi memang harus banyak lembaga atau kementerian terkait untuk bekerja sama begitu ya untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan ini begitu ya seperti itu atau di secara nasional Indonesia ya. Nah, itu sedikit ya terkait dengan update yang sekarang gitu ya. Nah, tentu ya. Nah, di keberhasilan mutu ini kalau menurut HR Tilaar ya, pendidikan yang bukan hanya mengembangkan intelijensi akademis, tetapi perlu pula mengembangkan seluruh spektrum intelijensi manusia meliputi berbagai aspek ya, aspek kebudayaan gitu. Jadi mulai dari seni, teknologi, ilmu pengetahuan, moral dan agama. Jadi memang bukan hanya satu aspek saja, misalkan pendidikan, tetapi di dalamnya itu tadi gitu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dalam rangka keberhasilan mutu pendidikan ini gitu. Itulah kenapa juga sebelum-sebelumnya terkait dengan literasi numerasi gitu ya dan teknologi selalu digalakkan gitu ya di dalam tagline-tagline pendidikan Indonesia gitu. Karena memang itu menjadi hal yang sangat amat penting dalam rangka mendorong kemajuan keberhasilan mutu pendidikan di Indonesia begitu. Itu ya sedikit gambaran dari buku manajemen pendidikan era 5.0 variabel-variabel penelitian yang dikaji dalam dunia pendidikan. Dan insya Allah kami juga mengharapkan ya buku ini dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan secara luas sehingga nanti bisa sedikit berkontribusi ya, walaupun tidak banyak, sedikit saja berkontribusi dalam rangka kemajuan pendidikan, mutu pendidikan di Indonesia. Begitu ya. Itu di yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.